Sedih nama Pak di Jati, kuburan kali ini semuanya. Ya. Apa yang hikmah dari kejadian ini mungkin setelah membayar pada pulang. Ini kembali ke saya jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini saya berada di Malangbong, kecamatan paling ujung Kabupaten Garut, berbatasan dengan Tasik ke sebelah timur dan ke sebelah utara dengan Sumedang. Saya berada di kampung Cibangkerong. Desa Ini di Malangbong ada kampung Cibangkerong, desa Mekar Mulia. Jadi ini desa pemekaran dari desa Karang Mulia. Nah, warga Garut siang ini berada di rumahnya keluarga besar yang saat ini sedang viral. Kalau di TV ada tukang bubur naik haji, kalau di sini di Tasik dan kota dan Kabupaten Garut, tukang bubur didenda 5 juta. Ini keluarga besar. Saya bersama Kang Sawah Hidayat. Beliau yang didenda saat berjualan bubur di kota Tasik. Atur nuhun pas nampi abdi ka dieu. Sami-sami. Tanggal berapa pas didenda? Ceritakan coba. Tanggal 6 betul. Tanggal 6. Nah, itu jualan bubur di jalan apa? Dari perapatan Gunung Sabelah. Perapatan Gunung Sabelah. Mohon. Daerah Mitra Batik ya. Iya, ke depan, tinggal ke depan aja. Nah, jualan malam siang. Malam. Pakai spanduk. Pakai Apa nama spanduknya? bubur ayam biasa malam. Bubur ayam Biasa malam. biasa malam. Terus pas datang yang patroli, Iya. pas malam tanggal 6 itu ya. Iya. Coba ceritanya gimana tuh? Jam patroli itu tuh jam 10 kurang 15 menit. Ada patroli. Saya diminta keterangan, saya diminta KTP sama Bapak tim Covid patroli. Tadi minta KTP. Iya, minta KTP. Saya diserahin KTP saya, didata langsung didata sama tim Covid. Yang gugus tugas ya. Iya. Nah, terus dipinta supaya besoknya hadir. Ya, besok harus sidang katanya gitu, jam 9-an katanya. Harus ke Kapolres. Udah ke Kapolres, ternyata itu yang bawa KTP sayanya lagi ada di Taman Kota gitu. Langsung saya meluncur ke Taman Kota, di situ saya sidang gitu di Taman Kota. Oh, online. Iya, online. Nah, sidang langsung divonis Iya, dan denda 5 juta rupiah atau kurungan 5 hari. tapi tidak dikurung ya. Enggak. Karena membayar 5 juta. Iya, Itu dibayar ke siapa yang 5 juta? dibayar ke kejaksaan. Ke kejaksaan. Iya. Saat itu juga Besoknya lagi transfer atau secara langsung datang ke sana. ada kwitansi yang kita terima? Ada. Oh, ada. Ada. Apa di kwitansi tulisannya? Dendaan. Itu kejadian hanya kita atau yang lainnya? Baru pertama hari itu cuma kita aja yang ada juga yang lain warung nasi Cihideng ada kena, tapi nggak langsung
nggak langsung sidang itu mah gitu. Ya, ya, ya. Nah terus langsung pulang, esoknya kita pulang. Pulang-pulang jam setengah 6 mau maghrib saya pulang. Kan itu ya udah sidang, terus mau ke kejaksaan bayar itu, tapi saya ke pengadilan dulu, baru pengadilan udah sore mungkin kejaksaan udah tutup, ya besoknya lagi ke kejaksaan jam 10-an. Ya ya ya. Saat itu kita hapus ya. Iya, Baru jualan ya. iya baru jualan, baru hapus. Baru hapus. Iya. Kemudian di sama gugus tugas itu didenda Iya. 5 juta, Iya. langsung bayar. Iya. Katanya ada yang bayarin. Kalau ngebayarin nggak ada sih, itu mah cuma uang keluarga sama pinjem dari tetangga, ada juga pas pulang dari kejaksaan nggak tahu gitu, udah rezeki dari Allah mungkin ya, buat bubur biasa malam. Alhamdulillah ada yang nganterin ke rumah gitu uang. Ini warga Garut. Jadi setelah membayar denda ke kejaksaan, si A ini pulang. Ternyata diikutin oleh seseorang yang mengatasnamakan hamba Allah, gitu ya. Iya iya. Kemudian digantilah yang 5 juta itu oleh salah seorang hamba Allah itu yang mengikuti pulangnya dari kejaksaan. Iya. Nah, saya ingin nanya ke keluarga besar. Ini kan jualan bubur itu warisan dari orang tua. Ini keluarga besar ya yang jualan itu. Bapak itu bapak siapa? Bapak Arum. Bapak Rum ngalih kali dia. Ceritakan Pak Rum. Kita berangkat dari Melangkung ke Tasik mau jualan dari tahun 72. Dan tahun 72. Dan setelah itu bapak kosnya meninggal, saya sekeluarga yang nerusin. Ya wafatnya pada tahun 2001. Bapak engkau orang sini ya? Ya. 2001. Terus kalau bapak putranya yang Saya yang keempat. keempat. Iya. Jualan sebelum wafat tuh udah ikut jualan ya? Udah belajar dari orang. Setelah wafat yang jualan berapa orang? Kalau dulu kan omsetnya masih sedikit, paling 4 orang. 4 orang. Sekarang berapa orang? Sekarang kan omsetnya rada lumayan dan jualannya kan malam agak repot begadang ya Pak ya. Ya saya tambahin yang kerja ya bawa saudara yang lain. Jadi kalau sekarang yang jualan 4 orang, yang bagian masak di dapur 2 orang. Dan kalau jualannya 2 minggu di sana, libur 1 minggu, jadi di aplus. Jadi satu keluarga aplusnya 1 minggu 1 kali. 2 minggu. 2 minggu 1 kali. 2 minggu di sana, pulang 1 minggu libur di kampung. Perkenalkan Pak, saudara-saudara Bapak yang ada di sini. Yang ini adik saya. Ya, ikut jualan juga ya? Ikut, semuanya juga ikut. Namanya siapa? Namanya Pak Unanggoro yang kemarin ke Ciduk. Saksi ini Saksi. Yang mengantarkan uangnya? Iya, cuma ini. Oh. Ini Pak yang kesana kemari Yang menerima urusannya. uang dari hamba Allah ke saya, Pak. Ya, coba cerita sedikit dulu. Pas menerima uang dari hamba Allah itu. Ya, Menangis saya Pak. menangis Pak, saya terharu. Terharu, ada uang ya kalau nama kaget gitu. Ya, tapi yang jualan Pak itu Asawa. Ya bareng sama ini sama. Bareng sama Sama. saya. Nah, Oke, nah terus besoknya ya menerima uang dari hamba Allah itu. Iya. Yang nangis pas menerima itu. Iya. sebenarnya juga nangis Pak. Iya. Nah terus yang lainnya Nah ini adik bungsu laki-laki. bungsu laki-laki. Nah berapa sih penghasilan dalam biasanya buka jam berapa? Tabuh 5. Ya Tabuh kalau 5 berangkat sore. dari rumah tabuh 4 berangkat. Ya paling kan beres-beres dulu. Ya paling kalau instruksi untuk pembeli tabuh 5. Pak nih, pas mendengar adiknya di Ciduk
atau didenda, bagaimana perasaan Bapak? Sedih Pak, saya gak bisa tidur. Nah, Sedih. ya, Apalagi di kabar itu ya. ya. Kok jualan di pinggir jalan didenda kayak gitu. Sedih Pak, terus terang. Semua pada kumpul keluarga ya, Sekarang di sini semuanya libur. libur ya. Iya. Itu kalau tutup jam berapa kalau jualan? Tergantung situasi ya, biasanya ya kalau lagi sepi jam 6 pagi baru pulang. Jam 6 pagi pulang. Waktu di sidang tidak ada perlawanan dari kita? Ada sih, saya cuma minta sama hakim aja, untuk menawar dendaannya, tapi hakim udah menjatuhkan segitu. Ya, jadi kita pilihan daripada ditahan, Iya, lebih baik bayar lah. iya. Ini warga Garut nih memang menarik ya. Jadi saat diduga, bukan diduga lagi, memang ada pelanggaran yang dinyatakan oleh gugus tugas dari Kabupaten Kota Tasik ya. Kota Tasik. Jadi hakimnya menawarkan apakah denda 5 juta itu minimal ya, Iya, minimal. atau kurungan selama 5 hari. Oh. Karena kurang lembur rumahnya baik sapoe gitu hayang ting ditahan, Nuhun. kajian bayar 5 juta. Ini peristiwa kejadian yang luar biasa untuk orang kampung sebetulnya. Karena hanya seorang pedagang di kaki 5, tidak ada peringatan apapun, langsung diambil KTP, besoknya sidang online Iya. dan bayar denda. Nah, itu langsung ngasih tahu ke saudara ya? Atau saat malam itu juga? Enggak. Kalau saat malam mah saya pulang dulu ke rumah kan sama kakak, saya mau pulang kan besok Pulang ke rumah kemana mas? ke rumah Ke rumah di Tasik. di Tasik. Oh, ada rumah di Tasik. Ada. Ya, jauh nggak antara tempat jualan ke rumah? Nggak begitu jauh sih, cuma dekat. Nah, pulang ke rumah terus? Saya kasih tahu sama istri gitu. Besok saya acen teh anjing pada sidang bahwa artos kasasahannya gitu. Pas nya eta tos we gitu. Abi teh angkat teh ka Kapolres Ayuwihna panginten tos aya selembaran di medsos panginten ku putra abi gitu. Sedihna mah ku putra lah. Dinang sing cerikan Pak. Tapi kan di rumah ada hal ya? Ada. Langsung itu nelpon saya, Pak. Ya. Bawa uang 5 juta katanya. Iya, saya tuh langsung ke sana. Baru bawa uang, Langsung menyerahkan ya? menyerahkan. Sedih nama Pak di dia teh. Kuburang kali dia semumungi. Ya. Apa yang hikmah dari kejadian ini mungkin Pak, setelah membayar pada pulang kumpul, apa rencana selanjutnya dari pihak keluarga sendiri? Paling saya mau jualan nanti aja kalau sudah beres PPKM supaya tenang. Itu di tempat jualan bubur itu ada pedagang-pedagang lain juga? Ada Oh ada. Pedagang apa saja? di toko itu jus buah. Buka sekarang. Nggak tahu sekarang apa. Nah pas pulang setelah berapa hari pas sidang? Satu hari. Satu hari. Satu hari langsung pulang. Jualan Udah beres dari kejaksaan, besoknya masih hidup langsung pulang aja. Pulang aja. saya tarik pulang aja. Udah bakalan tenang jualannya juga. Ya. Nah setelah pulang ke sini dari pemerintahan kita di sini desa kecamatan ada yang kesini nggak? Ada. Oh, nggak ada. Ada dari TV ya kemarin. Oh dari TV. Oh ada dari Ainus hari Jumat. Inus ya. Oke. Jadi ke desa nggak kesini, Pak RT nggak kesini. Enggak. Cuma tahu dari HP aja ya. Ya. Ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa,
bagaimanapun juga ini kejadian luar biasa. Uang itu memang bisa dicari, tetapi peristiwanya hanya seorang pedagang kemudian mendapatkan perlakuan yang memang kaget. Karena COVID ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan menimpa terhadap keluarga yang hanya sekedar pedagang kecil. Memang elok kalau ditengok oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, juga pemerintah desa. Psikologi dari keluarga kan dapat juga kena. Sekali lagi, elok sangat kita iba lah melihat, setidaknya nengok lah. Karena kalau berbicara uang sebetulnya sudah tergantikan oleh hamba Allah yang mengikuti setelah membayar denda 5 juta itu. Nah, kabarnya anggota dewan juga ada ya? Ada. Anggota DPR RI. DPR RI dari Gerindra. Dari Gerindra, Partai Gerindra. Tapi bukan Dapil Garut Tasik. Bukan. Dari dapil mana itu? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pak Anam. Pak Andre Rosyadi. Andre. Rosyadi. Kenapa bisa dari Sumatera? Kurang tahu. Kurang Ya, tahu. Itu transfer. Transfer Ngabarinnya lewat siapa? lewat saya. Langsung nelpon. Langsung nelfon. Kemarin hari Jumat jam 1:30 Setelah juga minta nomor rekening. langsung nanya Anggota DPR-nya. stafnya, Staf. Oh, stafnya, Staf. staf ahli, Iya. tenaga ahli ya. staf. Langsung hari itu juga uang di Langsung nggak lama. langsung Ya, paling setengah jam langsung ya. uang sudah ditransfer. Oh, langsung ya. Iya. Pas hari keberapa itu? Kemarin hari Jumat, Dari Jumat. hari ketiga, keempat, Hari keempat. hari Jumat. Ini untuk anggota DPR RI Dapil Garut Tasik, untuk anggota DPRD Garut, untuk anggota DPRD Kabupaten Garut. Keluarga ini mendapat santunan dari anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat. Sumatera Barat. Langsung telepon WA ya. Ya. Langsung WA tenaga ahlinya meminta nomor rekening. Ya, Dari 5 menit langsung ya. Langsung. Alhamdulillah. Berapa nilainya? 5 juta. 5 juta rupiah. Subhanallah. Warga Garut ini juga kita menghadirkan keluarga paling bungsu ya. Bungsu. Paling bungsu Laki-laki. laki-laki. Siapa namanya? Autuy. Autuy. Autuy, dengan kejadian ini apa perasaan Autuy? Pertama tidak senang. Tidak senang. Tidak senang, usaha juga tidak senang. Juga ya sekeluarga juga itu. Jadi apa ya, kondisinya lemah lah, kondisi mentalnya. Jadi mau melanjutkan usaha juga mengikuti rasa was-was, takut. Ya lah gitu aja. Ya. Intinya gitu aja. Memang Autuy ikut jualan ya. Saya ikut jualan. Ikut jualan dulu. Nah, ini kan di season terakhir nih, mewakili keluarga, silakan sampaikan ke sesama pedagang dan juga kepada pemerintah. Silakan. Kalau pesan untuk sesama pedagang, mungkin sekarang kan zamannya digitalisasi. Jadi semuanya harus melek media, mungkin seperti itu. Karena apa, pesan-pesan dari pemerintah rata-rata kebanyakan lewat media online. Jadi kita harus bisa terus berinteraksi lah di media sosial untuk mengetahui kabar-kabar terbaru, terutama tentang COVID. Soalnya kan informasi yang datang cepat tergantikan, terus menerus datang hadir gitu. Jadi kalau tidak mengupdate diri sendiri tentang berita, ya ketinggalan. Contohnya seperti kemarin kan, kita berpatokannya PPKM sama PSBB kan sama, tetapi dalam kenyataannya berbeda. Gitu. Biasanya kan kalau pas PSBB sosialisasinya tepat. Sebelum kemarin kan langsung didenda
Kalau awal-awal kan dari gugus tugas, Satpol PP datang memberikan himbauan, memberikan penjelasan, ditambah dari RT, RW, kelurahan, kecamatan memberikan selebaran ditempel. Jadi tiap pedagang memberikan edukasi. Kalau kemarin PPKM itu tidak ada. Jadi kami juga yang dagang merasa tenang-tenang aja gitu. Apalagi masalah sosialisasi tentang denda sama sekali kita tidak tahu. Oke. Nah, terus terhadap pemerintah Ya mungkin sosialisasi lebih gencar. sosialisasi. Tidak semua masyarakat pemahamannya sama. Penyampaiannya harus lebih humanis. Karena kan tiap pedagang pendidikannya juga sama. Proses penerimaan informasi juga pasti berbeda gitu. Itu juga perlakuan dari aparat yang datang ke lokasi-lokasi bisa menyampaikan gitu. Ialah lebih terbuka lah gitu. Dari segi obrolannya, caranya baik-baik. Detail lah istilah nama gitu. Yang tah ieu teh ieu kedaki. Berikan pemahaman teh salianti sosialisasi sanksi kalau ratu prokesna kena dijelaskan kena kumaha gitu. Jadi itu ujung-ujung nyalah gitu nyingsieunan inti nama gitu. Oke, itu warga Garut nih luar biasa sekali ya pesan. Pertama, untuk sesama pedagang dan masyarakat harus melek informasi ya. Yang kedua, untuk pemerintah harus gencar sosialisasinya. Jadi masyarakat tuh banyak yang memang akhirnya tidak tahu ada denda 5 juta ya, apalagi tertinggi 50 juta.